Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, hipnotis dengan hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik hipnotis yang digunakan untuk tujuan kesehatan, yang disebut dengan hipnoterapi. Berbeda dengan hipnotis yang digunakan untuk permainan atau di panggung, atau yang disebut dengan hypnostate atau hipnotis permainan. Berbeda jauh antara permainan yang sangat ditakuti oleh banyak orang dan juga hipnoterapi yang bertujuan untuk membuat sehat orang atau terapi di bidang kesehatan. Ilmu kesehatan saat ini sudah banyak menggunakan, diantaranya adalah untuk hypnobirthing, atau di saat ibu melahirkan dengan menggunakan teknik hipnotis agar mengurangi rasa nyeri di saat melahirkan. Demikian juga orang-orang dengan gangguan psikologi, gangguan emosi, dengan menggunakan teknik hipnoterapi, mereka bisa teratasi masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan emosi, gangguan pikiran, dan psikologi yang lainnya. Oke sahabat, semua menggunakan teknik hipnotis dengan tujuan yang berbeda. Masalahnya adalah ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Misalkan di dalam Islam disebut sebagai hal-hal yang mistik, yang syirik, atau bahkan diharamkan tidak sesuai dengan ajaran Islam atau tidak sesuai dengan syar'i dari agama Islam. Oke sahabat sehat, perlu kita mengetahuinya apa itu hipnotis yang sesungguhnya. Memang banyak yang menggunakan untuk tujuan yang jelek, bahkan dengan menggunakan ilmu-ilmu tertentu seperti menggendam dengan tujuan negatif, ataupun dengan hal-hal kesyirikan yang lain, bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan jin yang ingin mengalihkan pikiran orang, dan ini dikatakan sebagai hipnotis. Namun sebagai hipnoterapi, perlu dijelaskan kepada sahabat semua bahwa hipnotis dalam tujuan terapi orang adalah seni mengeksplorasi pikiran manusia untuk rileks, untuk santai, agar semua yang diinformasikan, semua yang bisa dialihkan sesuai dengan tujuan kesehatan, misalnya dari stres menjadi rileks, dari emosi yang tinggi pemarah menjadi sabar. Inilah tujuan hipnoterapi yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Caranya hanya dengan rileks agar informasi bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Oke sahabatir, jika hal yang terlalu tabu untuk kita sebut sebagai hipnotis atau hipnoterapi, maka kita bisa menghilangkan. Yang penting kita pegang prinsipnya, bahwa hipnotis adalah tembusnya informasi yang akan disampaikan kepada kita atau kita sampaikan kepada orang lain dalam kondisi yang rileks, dalam kondisi yang tenang, sehingga bisa menembus ke dalam otak kanan manusia atau ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Sahabatku semua, informasi dari mata lewat penglihatan kita, informasi dari telinga menjadi pendengaran kita, informasi dari kulit menjadi kinestetik dan juga penghidu dan pengecap. Memberikan informasi ini akan diseleksi oleh pikiran sadar, sehingga sesuatu yang bisa membahayakan seperti stres, pemarah, tidak bisa diseleksi dan akan tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Apa tujuan dari hipnoterapi? Menangkal semua itu agar tidak tembus ke dalam pikiran bawah sadar. Menangkal hal-hal yang tidak menguntungkan buat pikiran manusia, seperti pemarah, sesuatu yang menjengkelkan, pendengki, mudah emosi, mudah stres, mudah mengingat masa-masa lalu yang jelek. Ini agar bisa dinetralisir ke dalam pikiran bawah sadar manusia, dan manusia hidup menjadi sehat atau lebih cepat move on dari hal-hal negatif. Inilah tujuannya.
Lalu apakah cara masuk ke pikiran bawah sadar ini adalah bertentangan dengan norma dan agama, terutama sebagai seorang muslim? Oke, untuk proses informasi masuknya informasi ke pikiran bawah sadar, ini yang penting untuk diperhatikan. Caranya ada yang menggunakan cara negatif dengan bersekutu dengan iblis misalkan. Ini sebagai penghipnotis yang profesional, ini diabaikan dan bahkan tidak dipelajari. Akan tetapi yang dipelajari adalah seni untuk mengeksplorasi emosi pikiran orang agar membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Jika cara mengeksplor dengan kata-kata hipnotis yang pada umumnya dikenal, misalkan hitungan 1, 2, 3 Anda akan tidur. Cara ini jika tidak diterima, padahal ini adalah seni untuk mengeksplor pikiran manusia atau mental manusia agar kita bisa tembus ke pikiran bawah sadar untuk memodifikasi hal-hal yang negatif menjadi positif. Cepat stres menjadi semangat, hal-hal yang mengecewakan menjadi semangat. Ini poin pentingnya. Jika cara ini dianggap tabu dan tidak dipercaya sebagai hal yang profesional, maka ada cara yang sangat profesional. Contohnya adalah dengan di bidang kedokteran menggunakan alat kedokteran yang canggih saat ini yang disebut dengan elektroensefalografi atau EEG. EEG ini kerjanya adalah proses merangsang proses neurologis, merangsang proses persarafan yang merupakan efek dari pikiran manusia, kerja pikiran manusia yang dilebatkan dalam sistem persarafan atau neurologi manusia. Ini di bidang kedokteran sudah jelas. EEG ini akan ditempelkan ke tubuh manusia, terutama di daerah kepala yang di mana mengandung listrik yang paling banyak. Dengan demikian membaca gelombang otak atau gelombang pikiran kita. Dengan memberikan stimulasi, misalkan di dalam Islam, seorang muslim diajak untuk berzikir. Berzikir ini prinsip hipnotisnya kita gunakan, tapi caranya yang kita alihkan dengan cara pasien diajak untuk berzikir, pasien didengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Di saat pasien ini nyaman sekali atau di saat pasien ini sudah mulai nyaman, maka gelombang pikiran manusia akan masuk ke dalam gelombang alfa minimal bahkan ke gelombang theta. Gelombang alfa dan gelombang theta ini adalah gelombang pikiran manusia yang sudah mulai rileks, sudah mulai santai. Disinilah kita akan menanamkan sebuah informasi positif. Misalkan, mulai saat ini Anda akan lebih sehat, Anda akan lebih kuat, semua masalah akan menjadi positif, lebih semangat. Ini informasi ini kita akan, informasi suara ini kita akan tanam ke pikiran bawah sadar manusia. Kenapa ini bisa cepat diterima? Karena kondisi pasien sudah mulai rileks, sudah mulai santai, critical factornya sudah mulai terbuka dengan memberikan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran ataupun dengan nasihat-nasihat atau bahkan pun dengan lagu-lagu religi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita tidak menurunkan pikiran bawah sadar manusia dengan menggunakan kata-kata tertentu, akan tetapi dengan suara, dengan lantunan ayat suci Al-Quran, atau bahkan dengan lagu-lagu kasidah atau lagu-lagu spiritual yang didengarkan di ruangan itu, sambil kita memantau dengan elektroensefalografi atau alat EEG ini di saat kondisi gelombang otak sudah sangat rileks, di antara gelombang alfa ataupun gelombang theta antara 4 sampai 10 Hz. Disitulah kita akan memberikan nasihat, karena gelombang tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa disitulah saat yang tepat untuk kita menanamkan informasi positif, dan kita akan menjadikan sebagai suatu state, bahkan kita menjadikan sebagai suatu anchor atau jangkar, kita tanamkan informasi yang positif. Oke sahabat, cara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita ukur lewat alat medis yang canggih, elektroensefalografi, dan kita tanamkan satu informasi yang positif. Apakah ini haram? Sahabat bisa menilai sendiri. Caranya profesional, tidak mengada-ada, bahkan tidak memakai hal-hal yang dianggap tabu atau hal-hal yang
dianggap negatif oleh orang-orang awam yang tidak mengenal konsep atau prinsip hipnotis dan hipnoterapi. Oke sahabat, semua tergantung dari siapa yang menghipnotis dan semua tergantung dari pengetahuan kita tentang hipnotis dan hipnoterapi. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.